Mengapa Bapak ini mau jadi PNS? Ini coba Bapak dulu ya. Kenapa Bapak ini jadi PNS? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pembimbing kita yang kita hormati, kita operator dan semua berakhir. Sedikit sebuah pertanyaan yang sangat berat untuk dijawab. Iya, karena biasanya makanan ini digunakan bagi yang sudah menjadi PNS, sudah kami masih ada artinya. Sedikit yang benar tanya tadi kalau sudah jadi dan katanya sudah selesai sekarang sudah jadi. Alasan pertama Pak yang dari Allah aja Pak. Ya, sudah ya. Iya itu ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ini yang ini saya ya, yang tengah. Kita minta. Kenapa abang mau jadi PNS? Sudah sekian lama nih kita minta mau jadi PNS juga. Oh itu sebelumnya kami minta maaf kepada Bapak selaku guru kami pada hari berbahagia ini, dan juga kami minta maaf kepada seluruh teman-teman karena kalau pribadi saya buat pribadi saya mungkin ini merupakan suatu keanehan dan mungkin ada di antara teman-teman yang kurang percaya, tapi ini saya berkata seadanya atau berkata jujur karena untuk menjadi PNS saya sebenarnya tidak pernah berharap saya kapan-kapan nanti saya ini jadi seorang PNS, karena kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan kami lakukan semenjak tahun 85 saya ngajar di sebuah pondok pesantren. Sampai sekarang kami ngajar di pondok pesantren itu tanpa pamrih Rp1.000 Rupiah itu nggak ada. Jadi oleh karena itu kami nggak pernah berharap untuk jadi PNS. Cuma di tahun-tahun terjadinya COVID oleh Bapak KUA di Samarang, dengan kondisi kita pada saat itu, beliau sering sekali mengajak saya untuk turun ke desa-desa dalam kondisi COVID dan semua kita bisa menghubungi. Hanya dari situ, di saat itu Bapak KUA meminta ijazah saya. Waktu itu saya tanya, apa ijazah? Saya kan sudah biasa bekerja dengan orang, perlu ijazah juga. Nah, sambil saya ngajar di pondok, kemana perlu saya temani Bapak, ada masalah. Kalau saya ada waktu saya bilang. Pokoknya kesusilaan aja sudah. Terus ambil ijazah SMA, kasih ke fotokopi, kasih ke Bapak KUA. Kemudian hal itu dilanjutkan oleh Bapak KUA. Jadi sehingga saya kurang mampu untuk menjawab mengapa Anda jadi PNS. Ya, yang lucunya itulah waktu kemarin kata Bapak KUA, kata Bapak Kemenang, ini apa sudah saya masukkan ke pulang ke bule. Ini hanya takdir saja ya? Ya. Takdir saja nih. Takdir ya? Ya, apa ya? Ya. Itu ya. Benar. Ya, kalau persoalan apa namanya kehakikat itu semua
bisa kita ngelak takdir Allah. Nggak ada orang pun nggak ada yang bisa mengelak. Kita kan cerita di situ. Mungkin kita ini bicara di posisi Anda. Di posisi Anda kita tawakal Allah, tapi kita masih di posisi bil asbab. Ya Pak kan? Kalau sakit mesti ketemu dokter, minta obat, lapar, cari makan, haus, cari minum, itu namanya tawakal bil asbab. Tapi itu nggak salah. Asalkan jangan kita berpikirkan bahwa obat itu yang menyehatkan kita, makanan itu yang mengenyangkan kita, minum itu yang menghilangkan haus kita. Itu saja. Lebih kalikan berapa ya berbagi dengan orang tua. Ya, ini kemudian dari ibu ya, kemarin ya, kenapa ya? Boleh? Mungkin tunjuk semua atau saya gitu ya? Ya. Nah, ibu kenapa? Ada yang saya memang dari dulu ini semuanya dari PNS ya. Setiap kita bekerja semuanya dari PNS. Memang kita sadar menjadi PNS dan alhamdulillah saya sudah menjadi PNS berkat doa orang tua, guru saya dan juga anak-anak saya. Saya menjadi PNS ini buat anak saya dan bisa untuk masa depan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya lihat ini yang saya mau buat dari sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panela dari Asia Tenggara. Mengapa Anda jadi PNS? Itu tanda tanya gitu. Iya, karena kalau jadi PNS karir saya itu jelas Pak. Gitu. Jadi SD, SMP, SMA, kuliah, terus itu jenjangnya itu ada gitu. Beda kayak ketika saya itu honor. Kalau honor itu saya mau S3 pun saya posisi di bawah gitu. Nah, kalau di PNS ini masa kerja habis itu tingkat apa itu ada jelas ya tingkatannya. Yang kedua, kalau kita di bawah itu ketika posisi golongan di bawah itu mau merubah sistem itu susah. Jadi kalau mau merubah sistem itu ketika naik itu gampang gitu. Jadi alat perintah yang kedua sesudah uang itu jabatan. Jawaban. Jadi tujuan. kalau pertanyaan kenapa mau jadi PNS itu salah satu. Itu yang minta. Iya, karena jelas naiknya. Itu alat perintahnya lebih enak. Ketika di atas mau memproses sistem lebih jelas gitu. Daripada pokok di bawah jalan sendiri belum pokok dari tarik itu hilang itu aja. Tidak ada. Baik, terima kasih. Nah, ini saja sudah 5. Kalau ditanya satu-satu, ya ini kita tidak mungkin 37 juga alasan kita dari PNS. Kenapa? Ya, jadi saya tanya ini pada hakikatnya nanti kita kan harus tahu siapa kita itu. Ya, di profesi kita apa? Nah, ada tadi. Nah, jadi mengapa mau di PNS? PNS itu ya konsekuensinya adalah ini. SPI ya, kalau boleh, yaitu PNS itu adalah untuk mewujudkan pelayanan, untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi itu juga PNS. Kalau menurut saya, ya, kalau kita aja, kemudian PNS sudah kali nyati, ya. Kalau PNS, maka tahu siapa namanya, juga kemudian dulu. Juga kadang-kadang sudah ada 40 ya, nah, jadi itu pada intinya PNS itu adalah pengertian kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
pada publik. Karena mau adanya perubahan dalam kebutuhan keluarga ini ada dampak dari semua. Ketika kita memberikan pelayanan yang baik, kita melakukan tugas yang baik, karir akan dengan sendirinya akan meningkat dan penghasilan juga itu ya naik angka, naik golongan ya dengan sendirinya ya juga akan gaji juga akan naik. Nah, konsep ya jadi kalau mau jadi PNS ya jadi PNS kalau ada yang kaya dipertanyakan Pak. Ya, makanya sekarang kalau begitu diangkat dari itu semua kekayaan didaftarkan sama KPK. Hari ini PNS-nya apa? Nanti 3 tahun lagi ya bertambah laporan. Ya, ini ya. Jadi PNS itu ada konsekuensinya yaitu karena kita adalah pelayanan publik, pelayanan masyarakat, maka akan berdampak terhadap masyarakat itu sendiri, luas dampaknya. Nah, ketika kita hanya misalnya pegawai swasta, dampaknya hanya pada customer kita saja. Ya, makanya juga ya satu orang pegawai pendidikan agama yang bikin ulah, seolah tempel seperti kita ya setiap tiba itu tengok pegawai pendidikan agama. Inilah yang dikatakan konsekuensi dari agama itu sangat luas. Ya. Next, jadi ini kalau swasta saya katakan yang ada dampak pada sebatas tindakan hanya sebatas pada pasalnya. Tapi kalau pemerintah keputusan mempunyai dampak terhadap kehidupan publik masyarakat luas. Nah, mari kita lihat. Nah, ini contoh-contoh misalnya ya kebijakan yang berdampak negatif. Contohnya kan ya itu perumahan umum ya itu jadi yang kedua di Jakarta dengan adanya penipuan, maka kalau penipuan bapak tahu ketika lewat di sana kita bawa mobil kita harus 3 orang. Nah, maka yang lain akan mencari jalan ya kemacetan di pasar dan lainnya. Next, kebijakan pengurangan subsidi BBM, kita lihat. Nah, ketika pengurangan BBM, berdampak terhadap harga, ya pada satu sisi juga ada dampak positifnya, ya juga ada dampak positifnya karena kompensasi BBM digunakan untuk